Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Lukianto dengan NPM 2317051046. Dan saya Dimas dengan NPM 2357051017. Baik, di sini kami akan melakukan konfigurasi yaitu master slave, di mana saya sebagai master dan Saya sebagai slave. Kami akan menggunakan kabelan dengan tipe cross dari laptop ke laptop. oke, langsung kita mulai saja. Baik, kita langsung mulai aja. Yang pertama itu kita buat dulu IP-nya untuk saya sendiri sebagai master. IP saya itu 192.168.100.3. Nah, sedangkan untuk slave sendiri itu berbeda, yaitu 192.168.100, dia itu titik 2. Kita okein aja. Langsung kita ke CMD ini untuk mengirim sinyal apakah saling terkoneksi atau tidak. Nah, untuk yang pertama itu diutamakan dulu firewall-nya dimatikan semuanya. Nah, kita langsung aja ke CMD-nya lagi, kita ping IP dari slave-nya yaitu 192.168.100.2. Nah, di sini ada keterangan send 4, receive 4, berarti ini masuk semua sinyalnya ke IP slave-nya. Oke, kalau udah gini, kita ke Laragon. Di Laragon ini, di sini cuma ngebuat namanya database. Kita buat dulu database. Untuk database-nya kita buat 2DB DS. Artinya database itu DB itu database, DS itu Dimas dan Seva. Kita langsung create. Oke, udah masuk DB DS. Nah, kita stopin kembali. Kita nunggu sampai stop semuanya. Oke, udah. Lanjutnya kita ke MySQL ininya. Di sini untuk nge-config apakah database itu bisa di master slave-in. Nah, dengan query-nya ini. Nah, untuk pertama itu server ID 1 ini untuk sebagai masternya. Terus untuk binlog-nya DB ini samakan dengan database yang kita akan replikasi, yaitu DB DS. Kita ctrls. Kalau udah kita mulai lagi. Kita masuk. Oke, di sini juga udah masuk keterangannya DBDS itu udah masuk ke replicated. Baik, untuk selanjutnya kita ke database SQL-nya. Di sini untuk membuat user replikanya. Nah, yang pertama itu kita create user replika dengan IP slave-nya yaitu yang 100.2 ini, identified by password. Terus juga sama grant replicate slave on kepada replika yang sebelumnya. Terus kita flash privilege. Nah, kalau udah selesai, kita ke show master status. Nah, kalau udah nanti kita kasihin yang namanya file ini, bin lognya dengan posisinya juga ke slave-nya. Oke, untuk selanjutnya konfigurasi di slave-nya. Oke, langsung aja ke konfigurasi slave-nya. Kayak yang udah dibilang teman saya tadi, firewall-nya harus mati, terus udah di ping juga, dan itu nyambung. Pertama kita buka Laragon, kita kita bikin database-nya dulu. Kita database baru itu namanya DBDS. Kita samakan dengan yang tadi kita create.
Kalau udah di create, kita stop dulu, terus kita buka. Bentar, dia belum nyetop. Buka my ininya. Nah, di bagian sini kita masukkan per ID 2, per ID 2 dengan relay lognya MySQL relay bin, replicate do-nya itu nama database kita tadi, DBDS, dengan report rows-nya adalah IP dari slab itu sendiri. Kalau udah langsung kita kita save maksudnya, kita save. Terus kalau udah di save bisa di close aja. Kita buka lagi MySQL-nya, localhost php-admin-nya. Bisa di sini sudah replicated dua-duanya, DBDS. Kalau kita ke SQL lagi, kita masukkan query untuk change master to master host-nya. Kita copy aja, kita paste. Terus ini kita ubah ke IP dari master 100.3 password dan MySQL bin-nya itu adalah 0,00001 dan logpost-nya 1891. Ini kita master usernya dengan nama replika ini tadi, dengan master log filenya disesuaikan dengan yang punya di master. Kalau kita run, udah berhasil dan kita start slab. Terus kalau kita show slab status, dia bakal yes, dan yes itu artinya sudah connect. Dan selanjutnya kalau misal di master bikin, kita bisa tes konfigurasinya lewat di masternya. Baik, jika sudah saling terkoneksi dengan YesYes, kita akan mencoba simulasikannya. Pertama di sini saya akan membuat tabel di mana namanya itu mahasiswa. Untuk isiannya itu ada ID dengan integer dan not null, primary key, atau increment. Terus selanjutnya itu namanya dengan varchar status. Terus selanjutnya itu jurusannya. Oh iya, lupa. Kalau udah gini kita go aja. Nah, di sini ada tabel mahasiswa. Untuk ada ID, nama, jurusan. Untuk di slave bisa dicoba dengan cara di refresh apakah muncul di database-nya apa tidak. Oke, tadi sudah dibikin table, bikin table sama masternya. Bisa dilihat sendiri di sini masih DBDS-nya masih kosong. Dan kalau kita refresh, dia bakal muncul tabel mahasiswa dengan isi nama ID, nama dan jurusan. Oke, berdasarkan slave-nya di situ tabel mahasiswanya udah masuk, tapi untuk isiannya belum dibuat. Jadi di sini saya akan membuatnya dan cara menginsert untuk ID value-nya di sini. Pertama yang ID 1 dulu. Terus namanya itu Dimas dan jurusannya ilmu komputer.
Kita buat dulu yang ID satunya. Oke, ini di sini udah dimasukin. Coba bisa dilihat di slave-nya. Oke, tadi masternya sudah mencoba insert. Bisa lihat di sini masih kosong. Kalau kita refresh, dia bakal muncul dengan ID 1, nama Dimas, jurusan Ilmu Komputer. Baik, untuk selanjutnya karena kita udah meng-create table terus udah menginsertnya, dan yang terakhir ini kita akan delete tabelnya. Kita delete untuk tabelnya itu di database. Kita langsung drop aja di samping tabel mahasiswanya. Kita oke. Nah, kalau kita lihat di masternya udah hilang, DBDS database-nya dengan tabelnya udah nggak ada. Untuk di slave sendiri bisa kita lihat. Oke, tadi master sudah mencoba delete. Bisa lihat sendiri tabel mahasiswa kini masih ada. Tapi kalau kita refresh, dia bakal hilang karena sudah di-delete oleh master. Dan mungkin sekian praktek replikasi slab dan master menggunakan kabel LAN. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.